Baik, selamat pagi, saya ucapkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan semua. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali pada hari ini. Minggu lalu kita tidak ada kelas. Saya ada pelayanan di Gramata, di Serpong. Gramata berusia 25 tahun sekarang. Lumayan, kita bulan depan kita sendiri ulang tahun ke-30. Dan Gramata 25 tahun ya. Jadi itu adalah ya boleh dibilang saudara kita ya, jemaat saudara lah gitu. Ada yang pernah ke Gramata sebelumnya? Di sini? Nah, ada yang pernah mengunjungi GBA lain selain Grave? Ada yang pernah? Berapa ya? Kemana Bu? Jogja ya? Pak Martinus kemana Pak? Ke Kalimantan, Jogja. Oh ya, oke ya, baik. Gimana? Oh Jogja ya, oke baik. Ya puji syukur bahwa pengaruh dari GBA Grave bukan hanya di sini saja, itu salah satu hal yang kita syukurkan ya. Jadi ketika kita mendukung pelayanan di tempat ini dengan kehadiran kita, dengan waktu kita, dengan dana kita membuat dampak di sini, tapi bukan hanya di sini, tapi di banyak tempat-tempat lain juga kita membuat dampak. Oke, baik. Nah, kita masih di dalam kertas isian kita yang lampau, dan kalau ada yang hilang atau tidak punya, kayaknya sedang difotokopi sedikit ya, sama Sinta tadi. Dan kita sedang membahas ya, sebenarnya dua raja, yaitu Pekah dan Hosea. Dan kita sudah lihat Pekah dan kita sudah lihat Hosea juga. Nah, Hosea ini akhirnya akan menjadi raja terakhir dari kerajaan utara, gitu ya. Jadi sedikit mengingatkan bahwa ya kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Nah, setelah itu ya, terpecah menjadi dua, ya, satu di selatan, ya, satu di utara ya, dengan Yerusalem dan Samaria. Walaupun awalnya bukan Samaria tentunya. Ya, waktu Yerobeam pecah dengan Rehabeam, dia belum ada ibu kota Samaria waktu itu. Ya. Dan ibu kota baru pindah ke Samaria di zamannya Ahab sebenarnya. Ya. Tapi akhirnya menjadi seperti ini, kurang lebih. Dan ini kerajaan selatan atau Yehuda. Ini adalah kerajaan utara, atau sering juga disebut Israel, ya, karena kebanyakan suku ada di utara. Oke, dan tidak terasa sesudah raja demi raja kita bahas di Israel di sini, kita sudah sampai ke raja yang terakhir, itu Raja Hosea. Raja Hosea, raja yang terakhir, dan kita sudah lihat itu. Nah, hari ini kita ingin membahas yaitu hancurnya atau runtuhnya ya, kerajaan utara itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam apa yang disebut sebagai pembuangan. Nah, coba kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itu sudah kita baca di sesi yang lalu. Itu adalah tentang Raja Hosea. Dan sekarang kita masuk ke ayat 7 sampai ke ayat yang ke-41. Nah, ini yang saya ingin ajak kita baca. Ya, saya akan bacakan dan jemaat sekalian silakan perhatikan. Ini adalah komentar Tuhan. Dan ingat bahwa saya sudah tekankan berulang-ulang, kita sangat mengucap syukur bahwa kita punya sejarah dari sudut pandang Tuhan di sini. Nah, karena kalau kita belajar sejarah, Anda buka buku-buku sejarah, baik yang di SD, SMP, SMA, ataupun yang populer Anda bisa beli, semua itu pasti ada kacamata tertentu. Satu event saja, ini tergantung siapa yang lihat gitu. Nah, ya misalnya nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, G30 SPKI, ya, dengan kemudian jatuhnya Soekarno, naiknya Soeharto. Ini mau dibahas dari sudut apa ini? Ada orang yang pro, ada orang yang kontra, ada orang yang menyalahkan Soeharto, ada orang yang membela Soeharto, ada versinya masing-masing gitu. Sejarah itu tergantung dilihat dari sudut pandang siapa, gitu kan? Nah, jadi
Apakah ini hal yang baik, hal yang tidak baik gitu. Nah, betapa indahnya ketika kita membuka Alkitab. Kita punya sejarah bukan lagi dari sudut pandang manusia yang tiap-tiap orang mungkin punya bias dan kepentingannya masing-masing. Tetapi ini adalah sejarah yang dikomentari oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, dan kita memiliki suatu hal yang absolut gitu. Dan kalau kita melihat misalnya ada suatu kerajaan, kita ambil saja kerajaan apapun lah di masa lampau yang sudah tidak ada lagi hari ini. Kebudayaan Maya sudah tidak ada, ya kan? Macam-macam ya, seperti Mesir yang lampau juga sudah hilang dan lain sebagainya. Dan orang, wah kenapa ya kebudayaan ini runtuh? Kenapa ya kerajaan ini kalah? Jadi banyak dibahas faktor ekonomi, faktor politik, faktor ini dan itu. Kenapa suatu kerajaan akhirnya runtuh dan lain sebagainya. Ya. Tapi nanti kita akan lihat di sini, Tuhan memberitahu kita secara persis kenapa Israel akhirnya runtuh dan dibuang ya. Jadi coba kita buka 2 Raja-Raja 17, saya akan bacakan ayat 7 sampai 41, kemudian habis itu kita akan buka dengan doa. Saya akan bacakan hal itu terjadi. Nah, jadi hal itu apa? Hal itu kan karena orang Israel dibuang maksudnya ya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir. Mereka telah menyembah ilah-ilah lain, dan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Orang Israel melakukan secara diam-diam hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan di semua kota mereka, mulai dari kota bermenara jaga hingga kota berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas setiap tempat pemujaan itu mereka membakar korban sama seperti bangsa-bangsa yang telah dibawa Tuhan sebagai tawanan dari hadapan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga membangkitkan murka Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu melakukan hal itu. Tuhan telah memperingatkan Israel dan Yehuda dengan perantaran semua nabi dan pelihat, berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat dan peliharalah segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala hukum yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian yang telah diikatnya dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti ilah yang sia-sia. Mereka bertindak sia-sia dengan mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka agar jangan berbuat seperti bangsa-bangsa itu. Mereka meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan membuat 2 anak lembu tuangan. Mereka juga membuat patung Asyera dan sujud menyembah segenap tentara langit serta beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka, anak laki-laki dan perempuan, sebagai kurban dalam api. Mereka bertenung dan meramal serta memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga membangkitkan murkanya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menyingkirkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tersisa kecuali suku Yehuda saja. Yehuda pun tidak memelihara perintah Tuhan Allah mereka. Mereka hidup menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah dibuat Israel. Karena itu Tuhan menolak segenap keturunan Israel yang menyengsarakan mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyak Israel dari keluarga Daud, mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang jauh dari Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa besar. Orang Israel hidup menurut segala dosa yang dilakukan Yerobeam. Mereka tidak berpaling darinya, sampai Tuhan menyingkirkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel dibawa dari tanahnya ke pembuangan di Asyur, demikianlah sampai hari ini. Oke, saya baca lagi ayat 24 ya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim, lalu memukimkan mereka di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Orang-orang itu pun menduduki Samaria dan tinggal di kota-kotanya. Pada mulanya ketika mereka tinggal di sana, mereka tidak takut akan Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan ke tengah-tengah mereka singa-singa yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu mereka memberitahukan kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku bawa ke pembuangan,
Dan Tuhan kumukimkan di kota-kota Samaria tidak mengenal hukum Allah negeri itu. Jadi ia melepaskan ke tengah-tengah mereka singa-singa yang menewaskan mereka, karena mereka tidak mengakui hukum Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkat dari sana ke pembuangan, dari sana ke pembuangan, biarlah ia pergi menetap di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka bawa dari Samaria ke pembuangan pergi menetap di Betel yang mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu tetap membuat ilahnya sendiri dan menempatkannya di kuil tempat-tempat pemujaan yang dibuat oleh orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka huni. Orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang Kuta membuat patung Nergal, orang Hamat membuat patung Asima, dan orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai kurban bagi Adramelek dan Anamelek, ilah-ilah di Sefarwaim. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi mereka juga mengangkat dari kalangan mereka imam untuk tempat-tempat pemujaan. Imam-imam inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil tempat-tempat pemujaan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi mereka tetap beribadah kepada ilah-ilah mereka sesuai dengan kebiasaan bangsa-bangsa asal mereka, dari mana mereka diangkut ke pembuangan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan kebiasaan yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, peraturan, hukum, dan perintah yang ditetapkan Tuhan bagi anak-anak Yakub yang dinamainya Israel. Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah sujud menyembahnya. Janganlah beribadah atau mempersembahkan kurban kepadanya. Sebaliknya, kamu harus berbakti kepada Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan tangan yang teracung. Kamu harus sujud menyembahnya dan mempersembahkan kurban kepadanya. Kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan senantiasa melakukannya. Dan janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuikat dengan kamu, dan janganlah berbakti kepada ilah-ilah lain. Kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan kebiasaan mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah juga kepada berhala-berhala mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Oke, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih yang besar pada kami, dan kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin menggali pelajaran, kebenaran, nasihat dan hikmat yang ada di dalamnya. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ya, jadi ini adalah kisah pembuangan Israel. Seperti tadi di introduction saya bilang, ada komentar Tuhan, ada penjelasan Tuhan kenapa ini terjadi. Ini sangat unik. Karena kenapa sejarah Israel akhirnya menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena ada komentar dari Tuhan. Ya, kalau kita pelajari sejarah Indonesia, sejarah Cina, sejarah Afrika, sejarah Amerika atau apapun yang lain, tidak ada komentar Tuhan. Kita harus menafsirkannya. Ya, kenapa ini terjadi dan lain sebagainya. Ya, tetapi di sini ada komentar Tuhan yang sangat jelas sekali. Kita lihat di poin kita, poin nomor 9. Ini masih yang kertas yang lama ya. Tuhan sudah sejak dulu memperingatkan umatnya bahwa jika mereka terus berdosa, mereka akan dibuang. Mereka akan dibuang. Apa itu artinya dibuang? Dibuang artinya mereka harus keluar dari tanah mereka. Mereka terusir dari tanah mereka. Tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sebenarnya mereka sudah miliki di situ. Dan hal ini signifikan karena tanah adalah salah satu poin janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab ada yang disebut sebagai perjanjian Abraham sebenarnya, dan ini diulang berkali-kali. Mulai dari, ya, coba kita lihat. Kita buka dulu Kejadian pasal 12 contohnya. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, gitu ya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Okay. Jadi Tuhan akan memberikan suatu negeri kepada mereka. Kita buka lagi di dalam pasalnya yang ke-13. Ya. Kita lihat dari ayat 14. Kejadian 13 ayat 14, apa bunyinya? Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangmu dan lihatlah. Dari tempatmu berdiri ke utara,
dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, ini negeri Kanaan ya, akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk berapa lama di situ? Untuk selama-lamanya. Oke, kemudian ada masalah keturunan di ayat yang ke-16. Kita lihat lagi pasal 15, kita lihat sini. Pasal 15 ayat 18. Ya. Kejadian pasal 15 ayat 18. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu. Oke, lalu yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus, katanya di sini ya. Jadi dan ada ini saya hanya kasih sampling saja. Tapi di sepanjang perjanjian lama, janji Tuhan bahwa mereka akan memiliki tanah itu diulang dan diulang dan diulang berkali-kali lagi. Jadi konsep tanah ini adalah suatu konsep yang sangat penting sekali bagi orang Yahudi, tanah perjanjian. Dan akhirnya ingat di masa Yosua lah yang akhirnya membawa mereka masuk ke tanah itu, lalu menduduki tanah itu, ya, dan mereka mewarisi tanah itu. Ya, jadi mereka sudah dapat tanah itu. Begitu. Nah, Yosua yang membawa mereka masuk di sini, dan kita tahu bahwa Yosua adalah tipologi dari Yesus. Ya. Bahkan nama Yesus sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah Yosua. Gitu. Jadi Yosua itu Yesus gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi bahkan kalau kita buka di Ibrani di situ, ya dia pakai kata Yesus, maksudnya Yosua di situ. Maksudnya Yosua. Jadi, Yesus adalah tipologi dari Yesus. Yosua membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian di sini ya. Tapi di Ibrani dikatakan ini hanya tipologi, ya. Karena belum benar-benar, ya, harus tunggu Yesus gitu. Tunggu Yesus datang. Nah, tetapi kita melihat tanah itu diberikan kepada Israel untuk selama-lamanya. Nah, bukan untuk 100 tahun, 200 tahun, untuk selama-lamanya. Oke. Sehingga coba kita lihat lagi di poin 9 kita. Konsep tanah menjadi salah satu poin penting dalam teologi Yahudi dan salah satu bentuk konkret berkat Tuhan atas bangsa mereka. Ya. Dibuang dari tanah berarti kehilangan berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan di sini ya. Oke. Kita lihat poin nomor 10. Peringatan akan pembuangan ini sudah dimulai sejak dari zaman Musa. Lihat Ulangan pasal 28. Coba kita lihat. Ulangan, itu isian kita. Jadi ini sudah diprediksikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menubuatkannya. Ulangan pasal 28. Ayatnya yang ke-63 dan 64. Ya. Dan sebenarnya seluruh pasal 28 di sini ada berkat dan kutuk. Anda melihat di dalam Elai, ya, dia kasih judul perikop ayat 1 sampai 14 berkat. Ya, Tuhan berjanji memberkati mereka kalau mereka taat pada Tuhan. Tapi kutuk kalau mereka menyimpang. Ya, dari ayat 15 sampai ayat 68. Yang menarik adalah peringatan akan kutuk jauh lebih panjang daripada janji berkat ya. Janji berkatnya 14 ayat. Tapi sudah cukup. Tapi ada peringatan yang keras tentang kutuk di sini. Dan ayat 63, seperti Tuhan bergembira atas kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergembira atas kamu untuk membinasakan dan memusnahkan kamu. Kamu akan dicabut dari tanah kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu, ilah kayu dan batu. Ya. Jadi ada ancaman bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka katanya ke ujung bumi, ujung bumi ya. Jadi dan pembuangan ini akhirnya terjadi. Bahkan bukan hanya satu kali. Tapi yang pertama kali terjadi di sini adalah yang oleh Asyur. Asyur akhirnya menyerang
Ya, Asyur menyerang dan mengalahkan kerajaan utara, mereka dibuang. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan berjanji bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka selama-lamanya, tapi kok nggak selama-lamanya? Gitu. Akhirnya mereka terbuang dari tanah itu. Nah, ini menggarisbawahi satu prinsip bahwa adanya janji Tuhan kepada kita tidak melepaskan tanggung jawab manusia. Gitu. Adanya janji Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia sebenarnya. Dan Israel adalah contoh yang sangat-sangat bagus tentang hal ini. Ini mengenai kerajaan di utara di sini. Kita bisa bicara bahwa Tuhan kasih mereka tanah untuk selama-lamanya. Tetapi ketika mereka memberontak sama Tuhan, Tuhan sudah bilang, aku akan membuang kamu. Aku akan membuang kamu. Ya, sehingga mereka harus paham bahwa mereka memiliki tanah itu adalah karena hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Dan ketika mereka kehilangan hubungan itu dengan Tuhan, ya, maka mereka sebenarnya juga tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. Dan ini bukan berarti Tuhan ingkar janji. Ya. Tetapi bahwa janji Tuhan itu ya, harus dipahami ya, sebagai sesuatu yang berhubungan dengan hubungan dia dengan manusia. Ya. Nah, di sebelah selatan juga sama. Mungkin nanti akan kita highlight lagi ketika sudah sampai waktunya nanti kerajaan selatan juga dibuang. Tapi di kerajaan selatan bukan hanya ada janji tentang tanah, bahkan ada janji juga tentang tahta. Nah, coba kita buka di dalam 2 Samuel. Ini salah satu poin besar dalam Alkitab yaitu perjanjian Daud. Tadi kita bicara perjanjian Abraham ya. Jadi jemaat perlu tahu, orang Kristen perlu tahu ada perjanjian-perjanjian besar dalam Alkitab. Perjanjian Abraham tadi. Kemudian ada perjanjian Daud. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 7. Ya. 2 Samuel pasal 7. Tuhan berjanji kepada Daud dari ayat 12, saya bacakan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, kemudian anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Ya, Tuhan berjanji apa? Dinasti dan kerajaan Daud. Ya, ini TB2 pakai istilah dinasti. TB1 mungkin pakai istilah rumah ya. Keluarga, oke ya, keluarga. Oke, ini dari kata bait di dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanmu, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, jadi bahkan bukan hanya ada janji tanah untuk selama-lamanya, ada janji tahta untuk selama-lamanya. Ya, dan kerajaannya tidak akan goyah, keturunannya, dinastinya tidak akan goyah, tapi seratusan lebih tahun setelah kerajaan utara dibuang, nanti kerajaan selatan akan dibuang juga. Dan raja terakhir mereka nanti adalah Zedekia. Ya, raja terakhir mereka Zedekia. Sampai sekarang, sampai hari ini, tidak ada lagi seorang raja atas Israel. Ya. Tidak ada lagi seorang raja atas Israel. Bahkan di zaman waktu Tuhan Yesus datang, ya, mereka berada di bawah Roma waktu itu. Mereka tidak punya raja. Bahkan raja yang diangkat oleh Roma atas Israel adalah Herodes. Masih ingat? Herodes itu orang apa? Herodes itu bukan orang Israel. Herodes itu adalah orang Edom. Orang Edom. Jadi itu salah satu musuhnya Israel dulu, gitu. Mana mereka sering berperang Israel dengan Edom. Nah, di zaman Roma, Herodes yang diangkat jadi raja wilayah. Masih di bawah kaisar. Ya. Dan Israel tidak punya raja sampai hari ini. Gitu.
Oke, di modern sekarang Israel sudah ada negaranya lagi, tapi kan nggak pakai raja sekarang. Ya, presiden, perdana menteri, ya sekarang Netanyahu yang masih penjabat, nggak tahu sampai kapan, udah lama juga dia. Tapi pertanyaan kita, bagaimana Tuhan bisa berkata bahwa tahtanya akan selama-lamanya? Kemudian bagaimana Tuhan berkata bahwa tanah diberikan untuk selama-lamanya? Gitu kan? Padahal kalau kita lihat sejarah sepertinya tidak terjadi selama-lamanya. Tidak terjadi selama-lamanya. Ya. Nah, di sini ada dua poin yang saya ingin buat. Ya. Pertama, menggambarkan bagi kita bahwa tanggung jawab manusia tidak hilang. Ya, tanggung jawab tidak hilang. Ya. Suatu umat atau pribadi manapun tidak bisa berkata, ya, umat Israel tidak bisa berkata, karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Karena kami adalah keturunan Abraham. Karena kami adalah keturunan Daud, dan sebagainya. Ya, maka Tuhan sudah janji ini kepada kami, maka tidak peduli kami meninggalkan Tuhan sebagaimanapun, tidak peduli kami tidak lagi beriman kepada Tuhan, kami sudah murtad dan kami sudah melakukan berbagai hal, maka Tuhan tetap akan memberkati kami. Itu tidak, itu nonsens. Gitu ya. Itu nonsens dan Tuhan tidak beroperasi dengan cara seperti itu. Ya. Tanggung jawabnya tidak hilang. Sehingga ketika akhirnya raja-raja keturunan Daud itu menyimpang dari Tuhan, ya akhirnya Tuhan singkirkan mereka. Dan ketika Israel dan Yehuda menyimpang dari Tuhan, ya Tuhan buang mereka dari tanah mereka. Nah, tetapi melihat ya, kita tetap berkata tetap janji Tuhan tidak gagal. Nah, janji Tuhan tidak gagal. Ya. Dan kenapa kita bilang janji Tuhan tidak gagal? Karena waktu Tuhan bikin janji ini, Tuhan bukan tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Tapi dia tetap memberikan janji seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat sampai akhirnya. Dan Tuhan punya rencana penyelamatan. Ya. Sehingga Tuhan melihat bahwa setelah Israel berulang kali tidak taat, dan pembuangan ini yang kita bahas ini adalah yang pertama saja. Sebenarnya ada pembuangan kedua lagi, yaitu yang setelah mereka menyalibkan Yesus Kristus. Itu penyebaran kedua. Dan itu benar-benar sampai ke ujung bumi itu. Sampai akhirnya orang Yahudi ada di mana-mana. Ada orang Yahudi yang waktu tahun 1948 kan mereka dirikan lagi Israel. Dan orang Yahudi dari mana-mana balik banyak. Tapi lucu-lucu, ada yang hitam dari Afrika gitu kan. Ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa segala macamnya. Jadi mereka balik lagi. Malah benar-benar sesuai yang firman Tuhan, mereka diserahkan ke ujung-ujung bumi. Ya. Tapi janji Tuhan tidak gagal. Tidak gagal karena Tuhan sudah lihat sampai akhirnya. Ya, dan pada suatu hari Israel akan bertobat. Ya. Lalu ini semua akan tergenapi. Begitu. Ini semua akan tergenapi. Jadi ketika mereka sedang dalam pemberontakan, mereka kehilangan berkat itu sementara. Tapi berkat itu tidak secara permanen dihilangkan dari mereka. Ya. Tidak secara permanen dihilangkan dari mereka. Nah ini yang dikatakan oleh Tuhan bedanya Daud dengan Saul misalnya. Ketika Saul, tadi kan kita baca ya, Saul aku singkirkan. Jadi tidak ada suatu pengharapan bahwa keluarga Saul akan bangkit lagi, tidak mungkin. Ya. Tetapi Daud punya, Tuhan bilang, aku akan hukum, tapi aku tidak akan menyingkirkan. Dan artinya janji Tuhan tentang tahta Daud masih berlaku sebenarnya. Masih berlaku. Dan akan digenapi semuanya di dalam pribadi apa? Yesus Kristus. Ya. Nah oleh karena itulah, karena janji Tuhan tidak gagal, makanya kita memimpin kita kepada suatu eskatologi. Nah, berarti kita tahu masa depan. Eskatologi kan tentang hal-hal akhir, masa depan. Masa depan bahwa suatu ketika Israel akan menggenapi semua ini. Ya. Dan satu-satunya cara Israel bisa menggenapi semua ini adalah ketika Yesus Kristus memerintah atas Israel, atas seluruh dunia.
Nah, itu kita sebut sebagai kerajaan Kristus, sehingga akhirnya kita sebut sebagai Kristus harus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Nah, Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya, kita sebut sebagai posisi pre-milenium. Nah, itu Kristus datang kembali sebelum mendirikan kerajaannya. Ya, jadi ini adalah karena pemahaman kita janji Tuhan tidak gagal. Ya. Dan apakah akan ada keturunan Daud yang memerintah selama-lamanya? Ada, yaitu siapa? Yesus. Apakah Israel akan memiliki tanah itu sampai selama-lamanya? Akan. Kapan? Dalam kerajaannya Yesus. Ya. Dalam kerajaan Yesus nanti, Israel akan memiliki tanah mereka sampai selama-lamanya. Ya. Jadi karena kita paham janji Tuhan tidak gagal. Gitu. Nah, sebaliknya ada banyak orang Kristen ya, yang eskatologinya kacau balau. Karena mereka menganggap Tuhan sudah batalkan janjinya dengan Israel. Tuhan sudah batalkan janjinya dengan Israel. Bahkan, nah nanti kalian akan sering dengar, banyak sekali orang Kristen yang punya konsep Israel sejati itu adalah gereja hari ini. Gitu, ya. Nah, ini suatu konsep yang akan sering didengar di dalam banyak orang Kristen, banyak jenis teologi, sangat populer bahwa kitalah Israel sekarang. Ya. Gereja maksudnya, orang-orang Kristen adalah Israel. Nah, padahal tidak. Orang Kristen bukan Israel. Orang Kristen adalah keturunan Abraham, benar. Karena kita bilang kita adalah anak-anak Abraham, anak-anak menurut iman. Ya. Tapi ingat, Abraham kan punya banyak anak. Orang Arab juga keturunan Abraham bukan? Ya juga lewat Ismail. Orang orang Medan, bukan Medan yang Sumatera Utara, gitu ya. Orang Medan kan ada anaknya lagi dari Ketura. Ada Medan, ada Midian dan sebagainya. Itu juga keturunan Abraham, gitu. Keturunan Abraham itu banyak. Ya, termasuk Israel, termasuk Edom juga keturunan Abraham melalui Esau. Kita orang-orang Kristen, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Ya. Tapi kita tidak disebut Israel dalam hal kita. Ya. Kita tidak disebut Israel. Ya. Dari itu ya maksudnya kita dicangkokkan. Benar, kita dicangkokkan ke dalam keluarga Tuhan. Ke dalam perjanjian Abraham. Karena tadinya perjanjian Abraham ini kan untuk keturunan Abraham ya dok. Perjanjian Abraham kan. Kan aku akan berkati keturunanmu. Ya, macam kan. Nah tadinya kan kita bukan keturunan Abraham ini. Bukan. Secara fisik kita bukan keturunan Abraham. Nah, tapi karena kita percaya kepada Kristus. Dan Kristus adalah keturunan Abraham. Ya kan? Jadi kita berada di dalam Kristus. Jadi kita kayak sesuatu yang liar yang dicangkokkan. Jadi kita masuk di situ. Makanya kita bisa disebut keturunan Abraham. Ya. Tapi keturunan bukan berdasarkan keturunan fisik. Keturunan berdasarkan iman, rohani. Gitu ya. Nah, coba kita buka Roma. Ini yang ditanya oleh Pak Yohanes ini sebenarnya ada disinggung di Roma pasal 11. Ya. Nah, mungkin kita tidak punya waktu untuk membicarakannya sepanjang lebar. Ya, sebenarnya dari satu konsep gini aja kita bisa nyamber kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa biar pengetahuan kita bertambah. Di dalam Roma pasal 11, ya. Coba kita lihat yang mengenai cangkok-mencangkok itu sebenarnya ada dari ayat yang ke 16 sampai 24 di situ ya. Ya. Dan dikatakan ayatnya yang ke 17, jadi apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan engkau sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Nah, perhatikan, ada yang dipatahkan. Jadi ada cabang asli yang dipatahkan. Maksudnya ada orang-orang Israel asli yang tidak lagi mendapat berkat dari perjanjian itu. Dan ini kita lihat persis di sini gitu. Ya, mestinya perjanjian itu kan memberikan mereka tanah untuk selama-lamanya dan tahta untuk selama-lamanya. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Tuhan, Tuhan potong mereka. Kamu keluar gitu. Coba kita lihat ini.
Ayat yang ke-20-nya, Roma 11 ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena apa? Ketidakpercayaan mereka, sedangkan engkau tegak dalam iman. Ya, engkau tegak dalam iman, katanya di situ ya. Jadi, yang mestinya mendapat keselamatan adalah Israel. Makanya waktu Tuhan Yesus pertama datang juga dia tawarkan keselamatan kepada Israel terlebih dahulu. Ya, dia tawarkan keselamatan pada orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi menolak, ya Tuhan perluas itu kepada semua orang. Nah, ada yang berkata, kalau gitu, kalau Israel menerima, masa kita nggak dapat? Ya, kan setelah Israel menolak, baru Tuhan buka ya, bagi yang lain. Tapi salah, kalau Israel menerima, Tuhan akan buka juga. Gitu. Tapi setelah Israel menerima, tawaran pertama pasti selalu kepada Israel. Ya, mau mereka tolak, mau mereka terima, akan Tuhan buka juga. Malah kalau Israel menerima, lebih bagus lagi, Tuhan akan membukanya melalui Israel. Gitu. Jadi kalau Israel menerima keselamatan dari Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias mereka, Israel akan diselamatkan, dan melalui Israel Tuhan akan buka kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua bangsa itu sudah ada dari awal. Cuman mau pakai Israel sebagai alat kebenaran atau mau pakai Israel sebagai alat contoh ketidakbenaran aja. Begitu. Ya. Dan ini yang diargumenkan. Lihat di ayat ininya. Ayat yang ke-15-nya di Roma 11 ayat 15. Ya. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, penolakan Israel maksudnya, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti selain hidup dari antara orang mati? Jadi Paulus berargumen, kita tidak perlu senang Israel itu menolak gitu. Ya, bahwa, puji syukur Israel menolak, makanya saya diselamatkan. Enggak. Salah Paulus bilang. Kalau mereka menerima, lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Nah, oke, tapi ayat yang saya ingin tuju adalah di ayatnya yang ke-1. Roma 11 ayat 1 di situ. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah ia pilih sejak dahulu. Ya. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci Elia? Oke, jadi ini adalah pernyataan tegas oleh Paulus bahwa Tuhan tidak membatalkan perjanjian dia dengan Abraham, dengan Daud, itu tidak batal. Nah, oleh karena itu janji Tuhan tidak gagal, cuman tanggung jawab juga tidak hilang. Generasi mana yang tidak beriman, ya generasi itulah yang dibuang oleh Tuhan. Ya. Siapa yang tidak di dalam itu, ya itulah yang Tuhan buang. Tapi Tuhan tidak membatalkan perjanjian dia. Ya. Dan perjanjiannya suatu hari akan tetap digenapi. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, ada banyak sekali aplikasinya bagi kita sebenarnya. Ya, aplikasinya bagi kita banyak sekali. Kita harus ingat ini ya, dua hal ini. Janji Tuhan tidak pernah gagal, tapi tanggung jawab juga apa? Tidak hilang. Ya. Dan dalam hal keselamatan, misalnya, bagi kita orang percaya perjanjian baru, kita punya janji yang luar biasa bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus memiliki hidup yang kekal. Ya. Kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Kita pasti diselamatkan. Ya. Tetapi Alkitab memperingatkan kepada kita ada tanggung jawabnya, yaitu apa? Tidak boleh melepaskan iman itu. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki hidup yang kekal itu bukan milik kita secara absolut. Dalam pengertian karena diri kita sendiri. Ya. Tapi kita memiliki hidup yang kekal itu karena kita memiliki Yesus gitu. Ya. Kita bukan saya punya hidup yang kekal ya karena memang saya punya aja gitu. Memang punya saya gitu. Dari sananya enggak. Ya. Kita harus ingat kita memiliki hidup yang kekal itu karena kita punya Yesus. Nah, kalau kita tidak punya Yesus, maka kita tidak punya hidup yang kekal. Nah ini yang coba kita buka di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 di sini ya. Saya bacakan dari ayat 11. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita.
Ya, tetapi apa dikatakan? Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada di dalam Yesus, dalam anaknya. Sehingga ayat 12 dikatakan, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, nah jelas. Lalu ayat 13, ada satu jaminan yang luar biasa. Semua ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi keselamatan itu bukan masalah moga-moga atau harap-harap cemas. Nanti kita tinggal lihatlah apakah di sorga itu mana yang lebih berat gitu kan, amal saya atau dosa saya gitu. Sering menjadi lelucon kalau lift udah nggak mau naik, ya siapa yang dosanya berat dan lain sebagainya gitu ya. Enggak, bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi kalau kamu percaya kepada nama anak Allah, berarti kamu memiliki anak, kamu memiliki Sang Putra, kamu memiliki Yesus Kristus, maka kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, karena kamu punya Yesus Kristus, kamu berada di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini adalah hal yang pasti. Gitu. Hal yang pasti. Ya. Coba kita buka lagi dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ya. Ibrani pasal 10. Saya bacakan dari ayat 35 sampai 39. Sebenarnya seluruh pasal ini bagus dan penting. Tapi ayat 35, sebab itu janganlah melepaskan apa? Kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Janganlah melepaskan kepercayaanmu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang datang akan tiba dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, tapi ada peringatan apa? Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Ya, kalau ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Namun ayat 39 adalah ajakan untuk kita semua. Namun kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ya. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi kita melihat di sini sejarah Israel sebenarnya menjadi suatu tipologi yang sangat bagus ya. Ya karena perjanjian lama itu penuh dengan gambaran hal-hal rohani gitu ya. Bagaimana Yosua membawa mereka masuk ke Kanaan. Ya, Yesus membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Ya. Tapi ya kita melihat bahwa mereka masuk karena iman. Mereka masuk karena iman. Ingat, ada generasi yang tidak masuk karena tidak beriman. Generasi yang apa? Kirim 10 pengintai itu. Ya, mereka kirim 10 pengintai, balik-balik bilang jangan, kita nggak bisa. Lalu mereka tidak percaya sama Tuhan. Ya kita bilang ya udah kamu nggak usah masuk. Jadi mereka tidak masuk karena mereka tidak beriman. Ya. Lalu ada generasi yang masuk karena iman. Namun generasi demi generasi berlanjut, ya, janji Tuhan tetap, namun tanggung jawab tidak hilang. Dan akhirnya sampai ke zamannya Hosea di utara, sudah cukup ya, pemberontakan mereka di mata Tuhan sudah genap ya, dan mereka dibiarkan terbuang di sini ya. Oke, jadi karena panjang lebar kita malah belum selesai nih ya dalam ini kita. Oke, karena waktu kita udah hampir habis nih ya. Tapi coba kita poin nomor 10. Dalam 2 Raja-Raja 17, dosa-dosa Israel ditekankan Tuhan antara lain adalah penyembahan ilah lain atau Allah lain ya, berupa berhala, mempersembahkan apa? Anak mereka ke dalam api ya, dan melakukan sihir ya. Melakukan sihir artinya mereka bersekutu dengan roh-roh jahat sebenarnya, bersekutu dengan iblis dan anak buahnya ya. Jadi dirangkumkan Tuhan bisa bilang bahwa kalian sudah
menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tadinya aku halau. Dan ini adalah salah satu poin lain yang bagus untuk kita ingat-ingat. Kadang-kadang ada orang menyerang Israel dan menyerang Alkitab dan berkata bahwa Tuhan sangat tidak fair di mana Tuhan demi Israel membasmi begitu banyak bangsa. Ya. Ada kota-kota yang dibunuh semua. Pokoknya ada semacam suatu kebudayaan yang dihancurkan total lah hari ini. Begitu, ya. Dan Tuhan pakai Israel untuk melakukan itu, sehingga itu yang sering menjadi bahan serangan juga oleh para kritik. Ya, kenapa Allah Perjanjian Lama katanya, ya, menghancurkan bangsa begitu banyak, gitu, ya. Tapi kita harus paham bahwa itu adalah bentuk hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan atas mereka, dan Tuhan punya hak untuk itu. Ya. Nah, Tuhan suruh kita tidak boleh membunuh sesama kita, ya. Tapi Tuhan boleh nggak membunuh manusia? Ya. Ya boleh. Kalau Tuhan tidak boleh membunuh manusia, gimana? Gitu, ya. Tuhan yang kasih hidup kok. Jadi kita tidak bisa memakai standar kita pada Tuhan. Kalau saya datang, lalu saya ada nggak suka dengan seseorang di sini, saya bunuh, ya itu saya melakukan kejahatan. Ya. Dan Tuhan sudah larang itu. Tapi Tuhan punya hak untuk mengambil nyawa manusia. Tuhan punya hak untuk menghakimi manusia. Bahkan di zaman air bah Nuh, jauh lebih parah lagi. Seluruh dunia Tuhan bunuh. Ya, seluruh dunia Tuhan bunuh. Ya, Tuhan bunuh sisa 8 orang. Dan Tuhan punya hak untuk itu. Ya. Jadi kalau Tuhan mau menghancurkan bangsa-bangsa Kanaan waktu itu, Tuhan punya hak melakukannya. Kebetulan Tuhan waktu itu tidak pakai air bah, Tuhan bukan pakai gunung berapi, Tuhan bukan pakai gempa bumi, Tuhan pakai orang Israel. Kamulah jadi pedangku, Tuhan bilang. Ya. Jadi Israel waktu itu adalah alat Tuhan untuk mendatangkan penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa ini. Kalau Tuhan nggak mau pakai Israel, Tuhan bisa pakai cara lain. Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan dengan apa? Hujan api dari langit. Kalau Tuhan mau lakukan itu atas semua kan bisa, gampang juga. Gitu. Dan Tuhan punya hak nggak? Tuhan punya hak gitu, untuk menghancurkan semua ini. Kalau Tuhan mau. Nah, tapi Tuhan pilih pakai Israel. Nah, bukti bahwa Tuhan bukan tidak fair atau lain sebagainya adalah ketika Israel sendiri akhirnya menjadi sama dengan bangsa-bangsa ini, Tuhan hukum juga Israel. Tuhan hukum juga Israel dan Tuhan buat mereka terbuang dari tanah mereka. Dan Tuhan datangkan kekalahan dan kehancuran yang begitu hebat bagi mereka juga. Ya, jadi ini untuk kita ingat-ingat di situ. Baik, kita akan bersatu dalam doa untuk menutup kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih-Mu pada kami. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Tolong kami untuk semakin memahami berbagai aspek dan melihat sifat-sifat-Mu yang indah dan luar biasa dan keteguhan janji-Mu sekaligus bagaimana Engkau menuntut tanggung jawab dari kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.